Selama 12 tahun pernikahan, Lestari percaya bahwa kesetiaan suaminya adalah fondasi rumah tangga mereka. Hingga suatu malam, sebuah panggilan tak terduga mengubah skalanya. Suaminya gugup, menjawab singkat, dan menutup telepon dengan tergesa. Tapi suara kecil di ujung sana memanggilnya ayah. Lestari adalah seorang wanita yang dikenal lembut dan sabar. Sejak menikah dengan Arman 12 tahun yang lalu, hidupnya tampak damai. Mereka tinggal di rumah sederhana di Bandung, bersama dua anak yang kini beranjak dewasa. Arman bekerja sebagai manajer gudang di sebuah perusahaan logistik. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk hidup layak. Bagi Lestari, kesetiaan adalah segalanya. Ia tak pernah merasa curiga pada Arman. Bahkan ketika suaminya sering pulang larut malam atau dinas keluar kota selama beberapa hari. Ia selalu percaya dia sedang mencari nafkah untuk keluarga. Namun belakangan ini Arman sering terlihat gelisah. Ia mulai sering menerima telepon di luar rumah, lalu keluar untuk menjawabnya. Jika ditanya, jawabannya selalu singkat, "Kerjaan sayang." Lestari tak banyak bertanya. Sampai akhirnya malam itu datang. Malam yang mengubah hidupnya. Malam itu pukul 10.30, anak-anak sudah tidur. Arman terlihat cemas, bolak-balik mengecek ponselnya. Ketika akhirnya ponselnya berdering, ia langsung melangkah cepat keluar rumah. Namun Lestari yang penasaran, diam-diam mengikutinya. Ia mendengar jelas percakapan itu dari balik jendela ruang tamu yang sedikit terbuka. "Iya, ayah akan ke sana." "Iya, sayang, ayah juga kangen." Lalu terdengar suara anak kecil menjawab, "Cepat ya, ibu menangis terus." Lestari terpaku. "Ayah, siapa anak itu? Kenapa Arman menyebut kata sayang? Dan ada ibu lain?" Jantung Lestari berdetak kencang. Tiba-tiba seluruh kepercayaan yang ia bangun selama ini lebih dari 1 dekade mulai runtuh. Lestari tak kunjung mengkonfrontasi. Ia memilih mengamati gerak-gerik Arman lebih dekat. Beberapa hari kemudian Arman mengatakan harus ke Jakarta untuk rapat koordinasi. Tapi firasat Lestari kuat, ada sesuatu yang disembunyikan. Ia menyewa ojek online dan diam-diam mengikuti suaminya dari belakang. Mulai dari terminal hingga ke sebuah rumah kontrakan kecil di daerah Cibubur. Arman mengetuk pintu, dan saat pintu terbuka, seorang wanita muda sekitar 30-an memeluknya. Di samping wanita itu berdiri seorang anak perempuan kecil. "Yah, kamu datang," seru sang anak sambil melonjak kegirangan. Lestari terpaku di seberang jalan. Nafasnya sesak, matanya panas, tubuhnya gemetar. "Jadi, ini keluargamu yang lain?" Lestari pulang dengan tubuh lemas. Pikirannya kacau. Ia tidak langsung menangis, justru hening. Tubuhnya terasa ringan, tapi jiwanya seolah mengambang. Tatapannya kosong, menatap dinding kamar tidur yang selama ini menjadi saksi cinta dan janji suaminya. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Marah, kecewa, atau hancur? Ia ingin berteriak, namun tidak tahu kepada siapa. Ia ingin mengusir Arman saat itu juga, tapi ia masih memikirkan anak-anak. Haruskah mereka tahu ayahnya mereka punya keluarga lain? Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di tepi ranjang sambil menggenggam erat foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Di dalam hatinya, badai mulai tumbuh, dan badai itu tidak bisa lagi direndam. Pagi harinya Arman pulang dari dinas. Ia masuk rumah dengan wajah kelelahan seperti biasa, tidak sadar bahwa dunia Lestari sudah runtuh semalaman. Namun kali ini Lestari tidak menyambutnya. Ia menunggu di meja makan dengan secangkir kopi dingin dan mata sembab. Arman baru sadar ada sesuatu yang tak biasa. "Ada apa sayang?" tanya Arman berusaha santai. Lestari menatapnya tajam. "Gimana kabar anakmu?" Arman terdiam. Ia mencoba tertawa. "Maksud kamu? Anak kamu yang kamu peluk semalam di Cibubur, yang panggil nama kamu ayah, yang ibunya kamu cium di depan pintu rumah kontrakan itu."
Suara Lestari tenang, tapi matanya menyala. Arman mendadak pucat, tangannya gemetar. Tari, aku bisa jelaskan. Lestari tertawa kecil, getir, jelaskan. Setelah 12 tahun pernikahan, kamu punya istri lain dan anak lalu bilang bisa dijelaskan. Anak-anak yang sedang sarapan tiba-tiba berhenti mengunyah. Suasana rumah yang biasanya hangat kini membeku. Akhirnya Arman bicara. Ia mengaku semuanya, bahwa 5 tahun lalu saat Lestari keguguran dan hubungan mereka renggang, ia bertemu seorang perempuan bernama Risa. Perempuan itu bekerja sebagai admin di kantor cabang tempat Arman dulu bertugas. Mereka semula hanya rekan kerja, tapi perasaan tumbuh. Risa memberi perhatian saat Lestari terlalu sibuk dengan trauma. Mereka berselingkuh, lalu Risa hamil. Saat itu Arman panik, tapi ia tidak punya keberanian untuk meninggalkan Lestari. Maka ia menikahi Risa secara siri. Mereka sepakat hubungan mereka rahasia demi anak-anak Arman dan Lestari. Aku hanya ingin semua tetap utuh, kata Arman dengan suara serak. Utuh? Lestari membentak. Kamu pikir aku benda mati? Aku bukan rumah yang bisa kamu bagi dua. Aku manusia, Man. Aku istrimu. Dan kamu pengkhianat. Lestari memutuskan untuk pergi sementara ke rumah orang tuanya di Garut. Ia butuh waktu, ia butuh ruang, ia butuh bernafas tanpa rasa dikhianati. Anak-anak ikut bersamanya. Mereka belum mengerti seluruh cerita, tapi cukup peka untuk tahu bahwa ayah mereka menyakiti ibu mereka. Arman ditinggal sendiri di rumah. Ia mencoba menghubungi Lestari berkali-kali, tapi tak satu pun dijawab. Ia juga menemui anak-anak di sekolah, namun mereka menolak bicara. Sementara itu, Risa, istri keduanya, mulai merasa gelisah. Ia tidak ingin jadi sumber keretakan rumah tangga. Ia bahkan menyarankan Arman untuk memilih satu, tapi Arman tidak bisa memilih. Ia ingin keduanya, dan disitulah kesalahannya. Karena dalam cinta, tidak ada yang bisa dimiliki dua-duanya tanpa ada yang tersakiti. 2 minggu kemudian, Lestari pulang ke Bandung, tapi bukan untuk kembali ke rumah. Ia datang membawa surat gugatan cerai. Arman yang membuka pintu, langsung terdiam saat melihat map berwarna merah di tangan istrinya. Ini apa? Gugatan cerai. Jawab Lestari tenang. Aku tidak mau jadi perempuan yang terus kau bohongi. Kalau kamu bisa membagi cintamu, maka aku juga bisa membagi hidupku tanpamu. Arman tersungkur. Tari, jangan. Kita bisa perbaiki ini. Demi anak-anak, demi rumah kita. Lestari menangis, tapi bukan karena ragu, tapi karena terlalu sakit. Kamu menghancurkan semuanya saat kamu memilih berbohong. Maaf, tapi aku tidak mau hidup dalam kepura-puraan. Arman mencoba bertahan, ia meminta bantuan keluarga, mediator, bahkan ustadz untuk menyelamatkan rumah tangga mereka. Tapi Lestari tetap pada pendiriannya. Sidang cerai berjalan 3 kali. Di sidang terakhir keputusan jatuh, mereka resmi bercerai. Arman kehilangan hak asuh. Ia hanya boleh bertemu anak-anak sebulan sekali. Risa yang semula terlihat bahagia, mulai merasakan beban sebagai istri satu-satunya, yang kini harus menanggung segalanya. Sementara itu, Lestari perlahan bangkit. Ia kembali bekerja sebagai guru les private, menghidupi anak-anaknya dengan mandiri. Air mata masih ada, tapi tidak lagi untuk Arman, melainkan untuk masa depan anak-anaknya. Setahun kemudian Arman hanya bisa menatap dari jauh saat anak pertamanya wisuda. Ia duduk di bangku belakang, tak diundang, tapi ia datang diam-diam. Lestari yang melihatnya hanya mengangguk dingin. Tidak ada lagi cinta, hanya kenangan pahit yang perlahan memudar. Sementara itu, anak-anak mulai menerima kenyataan. Mereka tahu siapa ayah mereka. Mereka juga tahu siapa yang selalu berdiri di samping mereka, ibu. Dan Lestari, ia tidak lagi menangis. Ia berdiri tegak di antara serpihan masa lalu, dengan dada yang lapang dan hati yang dikuatkan oleh luka. Pesan moral dari cerita ini, cinta yang sejati tidak dibangun di atas kebohongan. Kesetiaan adalah harga mati dalam pernikahan. Menyakiti satu hati demi membahagiakan dua akan berujung menghancurkan semuanya. Kalau kamu suka dengan cerita penuh emosi dan konflik rumah tangga seperti ini, jangan lupa untuk like,
komen, dan tentunya subscribe channel ini. Setiap minggunya kami akan hadir dengan kisah-kisah nyata dan fiksi yang menyentuh hati, membuka mata, dan bisa jadi pembelajaran berharga dalam kehidupan. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.